Aziz ini ingin melihat kenapa kok Desi ini nangis lagi. Dan waktu itu Aziz melihat kalau Desi menangis sambil memakan sisa makanan yang tadi disuapkan ke mulutnya Aziz. Dan saat Desi ini tertawa, Desi juga langsung membalikkan badannya. Dan apa yang dilihat Aziz ternyata itu bukan Desi. Aziz melihat sosok itu memang cantik, tapi wajahnya pucat, terus matanya hampir keluar satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channel Jagating Lelembut. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini setia di channel ini, selalu ditambah rezekinya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, urusan apapun, mencari nafkah, mencari kerjaan, yang masih jomblo, pengen mencari pacar atau jodoh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan teman-teman semua. Dan yang satu lagi, semoga kita semua dijauhkan dari segala musibah yang akan menimpa diri kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah horor dari sahabat Jagating Lelembut yang berasal dari kota B. Kota ini adalah salah satu kota di Jawa Tengah. Dan sebut saja namanya Mas Aziz. Memang kisahnya Mas Aziz ini sedikit agak panjang, tapi lumayan horor juga. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman menonton videonya, buat teman-teman yang belum gabung di channel ini, yang lagi nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kisah horor di channel Jagating Lelembut. Dan buat teman-teman yang lain juga yang ingin berbagi kisah horornya di channel Jagating Lelembut seperti Mas Aziz, teman-teman juga bisa mengirim pesan ke email saya yang berada di sini. Nanti saya akan menceritakan kisah horor teman-teman di channel Jagating Lelembut. Oke, seperti apa kisah horornya dari Mas Aziz? Mari kita mulai kisahnya. Jagating Lelembut awe. Kisah ini dialami Aziz di tahun 2016. Saat itu Aziz sudah mempunyai usaha yang dibuatkan oleh orang tuanya Aziz, yaitu Aziz dibuatkan toko untuk menjual alat tulis dan fotokopi. Karena orang tuanya Aziz berkeinginan nanti kalau Aziz mau menikah atau sudah berkeluarga, Aziz sudah mempunyai usaha sendiri. Karena Aziz sendiri juga sudah mempunyai pacar, sebut saja namanya Desi. Aziz dan Desi sudah berhubungan sekitar 3 tahun dan mereka berdua bersepakat untuk menikah di tahun 2014. Tapi ternyata apa yang direncanakan Aziz dan Desi itu gagal karena Desi ketahuan selingkuh. Aziz merasa curiga dengan Desi pertama kali dirasakan di bulan Maret 2013. Saat itu pagi-pagi sekitar jam setengah 8, Desi main ke tokonya Aziz. Karena Desi datangnya terlalu pagi dan belum sempat sarapan dari rumah, Desi pun mencari makan atau mencari sarapan, yaitu nasi pecel di sebelah tokonya Aziz. Nah, saat Desi pergi membeli nasi, tiba-tiba HP-nya Desi ini berbunyi. Karena takutnya penting, Aziz pun mengangkat HP-nya Desi yang masih berada di dalam tas. Nah, saat Aziz mengambil HP-nya Desi dan mau mengangkat telepon itu, Aziz kaget. Karena Aziz melihat nama kontak itu dikasih atau diberi sebutan dengan sebutan yang sangat mesra, yaitu dengan sebutan sayang. Karena HP masih berbunyi, Aziz pun mengangkat telepon itu. Nah, saat mengucapkan halo, tiba-tiba HP itu langsung dimatikan. Makin curigalah Aziz saat itu. Karena Aziz sudah mulai tumbuh rasa curiga, Aziz pun mulai mengawasi Desi atau membuntuti Desi. Aziz saat itu meminta tolong kepada temannya, sebut saja namanya Santi,
Aziz meminta tolong kepada Santi untuk mengawasi Desi, karena Santi rumahnya bersebelahan dengan rumahnya Desi. Sekitar 2 minggu ditunggu kabar dari Santi. Santi tidak memberi kabar apa-apa. Nah, di suatu sore saat Aziz ini mau pulang atau menutup tokonya, tiba-tiba HP-nya Aziz berbunyi. Setelah itu Aziz pun melihat HP-nya, dan apa yang dilihat ternyata Santi mengirim pesan. Aziz melihat pesan dari Santi itu berisikan fotonya Desi yang sedang berboncengan dengan laki-laki lain. Karena mendapat foto itu, Aziz pun langsung menelpon Santi, karena Aziz ingin menanyakan kapan Santi memfoto Desi seperti itu. Setelah Santi ditanya sama Aziz, Santi pun memberitahu Aziz kalau dia memfoto Desi baru saja. Nah, karena Aziz saat itu juga sudah menyadap HP-nya Desi, Aziz pun langsung mencari lokasinya Desi di mana. Dan seketika itu juga Aziz melihat posisinya Desi yang berada di taman kota. Karena posisinya Desi sudah ketemu, Aziz pun langsung berangkat ke tempat itu. Dan benar, saat sampai di tempat itu, Aziz melihat Desi dan lelaki itu dengan keadaan yang sangat mesra, yaitu mereka duduk bersebelahan dan kepalanya Desi disandarkan ke pundaknya cowok itu. Tapi Aziz tetap mencoba untuk menahan amarah, dan Aziz memfoto posisinya Desi dengan berpelukan atau bersandar ke bahu cowok itu. Saat sudah mendapatkan foto itu, Aziz langsung mengirimkan fotonya itu ke Desi. Saat mengirimkan foto itu, Aziz juga memberi kata-kata yang terakhir, yaitu dia ingin putus, dan Aziz mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Setelah mengirim pesan itu, Aziz pun pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat hancur. Setibanya di rumah sekitar 15 menit, ternyata Desi datang ke rumahnya Aziz. Saat masuk ke rumahnya Aziz dan menemui Aziz, Desi sambil menangis, dia mengatakan kalau dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan Desi juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi karena Aziz sudah terlalu kecewa dan terlanjur sakit hati dengan apa yang dilakukan Desi tadi, Aziz menjawab dan mengatakan kalau dia memaafkan Desi. Tapi Aziz juga meminta maaf kalau hubungannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau sudah tidak bisa diteruskan lagi. Setelah mengatakan seperti itu, Aziz pun menyuruh Desi pulang. Singkat cerita, sekitar 2 minggu Aziz putus dengan Desi. Memang Desi ini masih sering menghubungi Aziz atau memberi pesan kepada Aziz. Dan isi pesan Desi itu berisikan kalau dia tidak mau putus dengan Aziz dan masih ingin meneruskan hubungannya sampai ke jenjang pernikahan. Karena Aziz sering ditelepon atau sering dikirim pesan seperti itu, Aziz merasa terganggu. Aziz pun membuang nomor teleponnya atau kartu perdananya di dalam HP-nya. Dan semenjak itu Desi tidak bisa menghubungi Aziz, dan Desi juga memang tidak berani datang ke tokonya Aziz. Sekitar 3 bulan Aziz putus dengan Desi. Aziz pun bertemu lagi dengan seorang wanita yang mampu menarik perhatiannya Aziz. Sebut saja namanya Anjani. Saat itu Anjani sedang memfotokopikan berkas-berkas kantornya di tokonya Aziz. Saat pertama kali memandang wajahnya Anjani, Aziz ini langsung tertarik atau suka. Nah, saat itu memang Aziz memperlama memfotokopi berkasnya Anjani, sambil Aziz ini curi-curi pandang ke Anjani. Karena Aziz merasa kalau dia kenapa kok tiba-tiba sangat senang sekali atau suka sekali dengan Anjani. Aziz pun saat menyerahkan fotokopiannya itu langsung berkenalan dan meminta nomor HP-nya Anjani. Dan ternyata Anjani pun memberikan nomor HP-nya kepada Aziz. Sekitar 2 bulan mereka PDKT. Aziz pun nggak mau lama-lama. Aziz langsung mengungkapkan isi hatinya. Dan ternyata Anjani juga menerima lamarannya Aziz.
Sekitar 5 bulan mereka akhirnya pun menikah, dan mereka memang hidup dengan sangat bahagia, dan Desi tidak ada kabar sama sekali. Singkat cerita, sekitar 1,5 tahun Aziz dan Anjani menikah. Mereka berdua pun dikaruniai 1 anak laki-laki. Aziz merasa sangat senang karena di usianya yang masih muda, Aziz sudah dikaruniai 1 anak laki-laki. Dan Aziz juga merasa senang karena Aziz sudah mempunyai usaha yang cukup mapan. Tapi rasa bahagia di rumah tangga mereka ini nggak berlangsung lama. Rumah tangga Aziz ini mendapat ujian yang luar biasa. Dan ujian itu berawal saat Desi datang ke tokonya Aziz. Di pagi itu saat Aziz lagi sibuk-sibuknya memfotokopi buku anak sekolah. Karena memang tokonya Aziz ini berhadapan dengan sekolahan. Jadi banyak pesanan buku yang harus difotokopi oleh Aziz. Nah, saat Aziz ini lagi memfotokopi buku-buku itu, tiba-tiba Desi datang. Aziz pun kaget, kok tumben-tumbenan Desi ini datang ke tokonya Aziz. Padahal udah lama Desi ini nggak ada kabar. Karena Aziz melihat Desi datang ke tokonya Aziz, Aziz pun menemui Desi dan menanyakan apa tujuannya Desi datang ke tokonya Aziz. Dan saat itu Desi menjawab dan dia mengatakan kalau tujuannya datang ke tokonya Aziz ingin menemui Aziz dan ingin mengajak balikan Aziz. Karena katanya Desi selama ini dia tidak bisa melupakan Aziz. Aziz pun kaget dengan jawaban Desi dan Aziz memberitahu sama Desi kalau Aziz sudah menikah dan dikaruniai 1 anak. Aziz juga menasihati Desi untuk menyuruh Desi mencari laki-laki lain karena Aziz sudah berkeluarga atau sudah menikah. Dan Aziz juga minta tolong sama Desi untuk jangan mengganggu rumah tangga Aziz. Setelah mengatakan seperti itu, Aziz pun menyuruh Desi untuk secepatnya pulang karena Aziz takut kalau ada yang lihat orang akan berprasangka yang tidak baik. Tapi Desi ini menolak dan Desi menjawab kalau dia bersedia menjadi istri kedua. Mendengar jawaban Desi yang semakin ngaco, Aziz ini malah semakin risih. Dengan terpaksa Aziz langsung mengusir pulang Desi. Nah, saat Aziz ini mengusir Desi, sebelum Desi naik motornya, Desi mengancam Aziz. Mas Aziz, mungkin sekarang kamu menolak aku, tapi lihat saja nanti, kamu pasti akan jatuh cinta kepadaku dan bertukuk lutut di hadapanku. Lihat saja nanti. Setelah mengatakan seperti itu, Desi baru pulang. Mendapat ancaman dari Desi, Aziz ini nggak menganggap ancaman Desi ini terlalu bahaya. Dan Aziz menganggap ancaman itu adalah ancaman yang biasa-biasa saja dan nggak akan berpengaruh kepada Aziz. Tapi ternyata Aziz salah. Sekitar 11 hari setelah Desi ini datang ke tokonya Aziz, di hari Senin malam Selasa, saat Aziz ini tidur, dia bermimpi bertemu dengan Desi. Di dalam mimpinya itu Desi nangis-nangis dan meminta maaf kepada Aziz. Desi juga meminta agar Aziz bersedia kembali kepada Desi. Walaupun di dalam mimpi, Aziz masih tetap menolak. Karena Aziz menolak, Desi meminta 1 permintaan yang terakhir kepada Aziz. Desi ini meminta agar Aziz bersedia disuapin 1 kali saja oleh Desi. Dan Desi juga mengatakan kalau Aziz bersedia disuapin sama Desi nggak akan mengganggu rumah tangganya Aziz lagi. Karena Aziz mendapat permintaan yang cukup mudah, Aziz pun mengiyakan permintaannya Desi, dan Aziz bersedia disuapi oleh Desi. Setelah itu Desi pun menyuapi Aziz makan. Nah, setelah selesai Aziz memakan apa yang disuapkan Desi, Aziz ini mengatakan, "Des, udah ya, permintaan kamu sudah aku turuti. Tolong jangan ganggu aku lagi." Nah, memang saat Aziz ini sudah memakan apa yang disuapkan Desi ini langsung membalikkan badannya. Jadi posisinya Desi ini langsung memunggungi tubuhnya Aziz. Setelah mengatakan seperti itu, Aziz mendengar kalau
Desi ini menangis lagi. Karena posisinya Aziz ini di belakangnya Desi, Aziz pun sedikit mendekati Desi dari belakang. Aziz ini ingin melihat kenapa kok Desi ini nangis lagi. Dan waktu itu Aziz melihat kalau Desi menangis sambil memakan sisa makanan yang tadi disuapkan ke mulutnya Aziz. Dan gak lama kemudian Desi ini menjawab, "Iya mas, aku gak bakal ganggu kamu lagi kok, tenang. Tapi aku yakin setelah malam ini kamu akan tergila-gila kepada aku." Setelah mengatakan seperti itu, Aziz ini kaget karena Aziz mendengar Desi langsung tertawa dengan suara yang sangat menyeramkan. Dan saat Desi ini tertawa, Desi juga langsung membalikan badannya. Dan apa yang dilihat Aziz ternyata itu bukan Desi. Aziz melihat sosok itu memang cantik, tapi wajahnya pucat, terus matanya hampir keluar satu. Aziz pun kaget, dan saat Aziz ini sadar kalau itu bukan Desi, Aziz ini langsung lari. Aziz lari ke arah yang Aziz sendiri nggak tahu, tapi yang penting Aziz ini lari dan menjauhi Desi. Tapi saat Aziz ini lari semakin kencang, Aziz mendengar suaranya Desi ini semakin kencang. Tapi nggak lama kemudian Aziz mendengar suara istrinya, yaitu Anjani, yang memanggil namanya dan menyuruh Aziz untuk mengucapkan istighfar. Dan seketika itu juga keadaan berubah menjadi gelap dan Aziz membuka matanya. Saat membuka mata, Aziz sadar kalau dia tadi bermimpi. Setelah itu Aziz pun bangun dan duduk. Saat duduk, Aziz ditanya sama istrinya, "Mas, tadi mimpi apa toh? Kok ngelindur atau ngigo suaranya kenceng banget? Terus susah dibangunin lagi." Mendapat pertanyaan seperti itu dari istrinya, Aziz bingung mau menjawab apa. Karena Aziz sadar tadi dia mimpi bertemu dengan mantan pacarnya, yaitu Desi. Nggak mungkin Aziz cerita sama istrinya. Setelah itu Aziz pun menjawab kalau dia tadi mimpi dikejar sama hantu. Setelah itu Aziz pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah selesai, Aziz masuk ke kamarnya lagi dan berniat untuk meneruskan tidurnya. Tapi saat Aziz ini mau tidur, mau baringan, Aziz disuruh Anjani untuk membalikan bantalnya. Karena mitosnya kata Anjani, kalau mimpi buruk terus bangun, terus mau tidur lagi, itu harus dibalik bantalnya. Kalau nggak dibalik, mimpinya nanti bisa diterusin lagi. Setelah itu Aziz pun membalikan bantalnya, dan setelah itu Aziz tidur, dan Aziz bisa tidur nyenyak sampai pagi. Di pagi harinya sekitar jam 6:30 Aziz berangkat ke toko. Tapi dalam perjalanan Aziz ini selalu teringat dengan mimpinya. Dan saat sampai di toko, Aziz masih belum bisa melupakan mimpinya yang dialaminya tadi malam. Aziz saat itu hanya berharap semoga mimpinya yang dialami tadi malam itu tidak berdampak buruk ke rumah tangganya, dan semoga mimpi itu hanyalah bunga tidur semata. Setelah itu Aziz pun menyiapkan buku-buku yang akan difotokopi. Singkat cerita, sampai sekitar 1 minggu Aziz dirinya semakin parah, semakin aneh. Karena Aziz selalu di dalam pikirannya itu selalu muncul wajahnya Desi, dan nggak bisa dilupakan. Semakin mau melupakan, Aziz semakin senang karena di dalam pikirannya itu muncul terus wajahnya Desi. Nah, saat itu ada seorang pembeli yang membeli spidol di tokonya Aziz. Saat itu yang membeli seorang lelaki. Tapi Aziz saat itu melihat yang membeli itu bukan sosok laki-laki, tapi yang membeli itu Desi. Aziz pun tanya sama pembeli itu, "Des, mau beli apa?" Karena si pembeli itu ditanya sama Aziz dengan nama seorang perempuan, pembeli itu kaget. Dan saat itu si pembeli ini ngomong dengan nada yang sedikit membentak dan keras, "Mas, kok Des sih? Orang aku itu lelaki kok dipanggil Des. Jangan ngalamun terus." Saat bapak-bapak itu atau si pembeli itu mengatakan seperti itu dengan nada yang
sedikit keras. Aziz sadar dan ternyata Aziz salah. Itu adalah seorang laki-laki atau bapak-bapak. Saat itu Aziz semakin bingung karena ada apa dengan dirinya. Kok dia malah bertingkah aneh seperti ini. Aziz saat itu masih sadar kenapa seperti ini. Tapi setiap Aziz teringat dengan wajah Desi, Aziz seperti nggak mau keluar dari ngalamunnya itu atau bengongnya itu. Nah, saat di sore hari, saat Aziz mau menutup tokonya, Aziz teringat lagi dengan wajah Desi. Seketika itu juga Aziz berpikir kalau dia nanti pas mau pulang, dia mau mampir ke rumahnya Desi. Setelah selesai menutup tokonya, Aziz pun pulang, tapi dia lewat jalan yang berbeda. Aziz pengen mampir dulu ke rumahnya Desi. Saat sampai di rumahnya Desi dan bertemu dengan Desi, Aziz merasa sangat senang sekali, merasa sangat bahagia sekali. Sampai nggak terasa ngobrol sekitar 2 jam. Dan saat itu Aziz merasa dia nggak mau pulang. Pokoknya dia pengen deket terus sama Desi. Dan saat itu Aziz pun ngomong sama Desi kalau dia pengen nginep di rumahnya Desi. Tapi waktu itu Desi tidak memperbolehkan Aziz nginep di rumahnya Desi karena memang bukan suami istri. Dan Desi waktu itu memberikan nomor teleponnya kepada Aziz dan ngomong sama Aziz kalau Aziz kangen sama Desi, tinggal telepon aja. Setelah itu Aziz pun disuruh pulang sama Desi. Dan saat sampai di rumah, Aziz ini seperti orang ketakutan karena Aziz melihat wajah istrinya yaitu Anjani berubah menjadi sangat menyeramkan. Aziz melihat wajah istrinya berubah menjadi kuntilanak yang dia lihat saat bermimpi bertemu dengan Desi. Karena Aziz melihat istrinya berubah menjadi sangat menyeramkan, Aziz pun nggak jadi masuk ke rumah dan lari keluar dari rumahnya sambil teriak kalau dia melihat setan. Tetangganya Aziz pun mendengar semuanya. Karena Anjani diteriakin Aziz dengan sebutan kuntilanak atau setan, Anjani ini memang sudah curiga. Karena Anjani meniteni atau ingat dari pertama Aziz ini mimpi, tingkahnya Aziz sudah mulai berubah. Anjani sering melihat Aziz bengong karena Anjani curiga dengan tingkah laku suaminya atau Aziz, dan Anjani sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Anjani pun langsung pergi ke rumah mertuanya, yaitu orang tuanya Aziz. Saat sampai di rumah mertuanya, Anjani pun cerita semuanya tentang keadaannya Aziz dari pertama kali Aziz mimpi sampai keadaannya Aziz seperti ini. Setelah itu kedua orang tuanya Aziz pun datang ke rumahnya Aziz. Saat sampai di rumahnya Aziz, memang Anjani melihat suaminya sudah masuk ke dalam rumah. Setelah orang tuanya Aziz sudah sampai di rumahnya Aziz, orang tuanya Aziz ini tanya dengan Aziz, kenapa kok Aziz jadi seperti ini. Nah, saat ditanya orang tuanya seperti itu, Aziz menjawab, Pak, aku nyesel menikah dengan Anjani. Ternyata dia itu kuntilanak, Pak. Pak, apa kamu nggak nyesel punya menantu kuntilanak, Pak? Wajahnya itu menyeramkan, Pak. Aku takut, aku nggak berani melihat wajah Anjani. Dia itu kuntilanak. Karena Aziz menjawab dengan jawaban yang aneh seperti itu, bapaknya Aziz ini juga mulai curiga kalau Aziz mungkin kena santet atau guna-guna. Tanpa banyak ngomong, akhirnya bapaknya Aziz ini ngomong sama ibunya Aziz, Bu, tunggu anakmu di sini yo. Aku tak pergi ke rumah Pak Ustadz dulu. Dan sebut saja nama Pak Ustadznya Pak Rohim. Saat bapaknya Aziz sampai di rumahnya Pak Rohim, bapaknya Aziz pun langsung menyampaikan apa tujuannya dan menceritakan tentang keadaan Aziz yang bertingkah laku sangat aneh. Dan bapaknya Aziz juga meminta tolong kepada Pak Rohim agar bersedia datang ke rumahnya Aziz.
Setelah mendengar cerita dari bapaknya Aziz, tanpa lama-lama Pak Rohim pun langsung mengajak bapaknya Aziz untuk mengantarkan Pak Rohim ke rumahnya Aziz. Saat sampai di depan rumah, Pak Rohim melihat Anjani yang duduk di depan rumah. Saat mau masuk, Pak Rohim pun tanya sama Anjani, "Loh, kenapa kok malah duduk di depan rumah?" Dan Anjani menjawab kalau dia nggak berani masuk ke dalam rumah, takutnya nanti kalau Anjani masuk ke rumah malah suaminya atau Aziz lari keluar dari rumah. Setelah itu Pak Rohim pun menyuruh Anjani untuk masuk ke rumah saja dan mengikuti Pak Rohim dan berjalan di belakangnya Pak Rohim. Saat Pak Rohim sampai di dalam rumah, Aziz ini langsung ketakutan karena Aziz melihat di belakang Pak Rohim ada kuntilanak. Aziz saat itu langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Karena Pak Rohim sadar kalau pasti Aziz melihat Anjani di belakangnya, Pak Rohim pun langsung duduk mendekati Aziz. Setelah itu Pak Rohim tanya sama Aziz, "Mas, jangan takut. Lu kenapa kok takut?" Aziz pun menjawab, "Pak Rohim, di belakang kamu ada kuntilanak." Sambil senyum Pak Rohim pun tanya lagi, "Mana ada kuntilanak yang berani mendekati saya, Mas? Nggak ada kok." Dan Aziz menjawab, "Lah ya tadi di belakangnya Bapak itu kan ada kuntilanak." Pak Rohim pun ngomong lagi, "Bukan itu, Mas, itu kan istri kamu, Anjani." Aziz juga menjawab, "Bukan, Pak, itu kuntilanak." Karena Pak Rohim mendengar jawaban Aziz yang ternyata benar-benar ketakutan, Anjani pun disuruh masuk ke kamarnya. Setelah Anjani sudah masuk ke kamar, Pak Rohim pun menyuruh Aziz membuka wajahnya yang ditutupi dengan kedua tangannya. Pertama kali disuruh Pak Rohim memang Aziz ini menolak, tapi dengan perlahan-lahan Pak Rohim ini merayu Aziz. Aziz pun akhirnya mau membuka wajahnya yang ditutupi dengan kedua tangannya. Setelah Aziz sudah berani membuka wajahnya, Aziz pun ditanya sama Pak Rohim. Pak Rohim ini tanya kepada Aziz tentang siapa wanita yang sebenarnya paling cocok untuk mendampingi Aziz. Dan Aziz saat mendapat pertanyaan dari Pak Ustadz seperti itu, Aziz pun langsung menjawab kalau wanita yang paling cocok untuk mendampingi Aziz adalah Desi. Karena Pak Rohim sudah yakin kalau Aziz kena pelet atau guna-guna, Pak Rohim pun menawarkan satu amalan kepada Aziz. Dan Pak Rohim ini mengatakan kalau amalan itu berfungsi untuk mendekatkan Desi kepada Aziz dan mengusir kuntilanak itu dari Aziz. Karena Aziz merasa amalan itu sangat berguna buat Aziz, Aziz pun langsung mau dengan tawaran amalan itu dari Pak Rohim. Karena Aziz mau menerima amalan itu, Aziz pun langsung disuruh Pak Rohim untuk mengambil air wudhu. Nah, saat Aziz ini mengambil air wudhu, ibunya Aziz disuruh menggelar 2 sajadah dan disejajarkan terus menghadap kiblat. Setelah selesai Aziz mengambil air wudhu, Aziz pun disuruh Pak Rohim untuk duduk sila di atas sajadah itu. Nah, setelah Aziz sudah duduk, Pak Rohim pun juga ikut duduk di sebelahnya Aziz. Pak Rohim pun tanya sambil senyum, "Mas, sudah yakin, sudah siap untuk membaca amalannya?" Aziz pun menjawab, "Siap, Pak. Pokoknya kalau amalan ini bisa mengusir kuntilanak dan bisa mendekatkan Desi sama saya siap." Pak Rohim saat itu memang sedikit agak tersenyum karena melihat orang kepelet kok jadinya aneh kayak gitu. Setelah itu Pak Rohim pun memberi amalannya dan menyuruh Aziz untuk membaca amalan itu sambil memejamkan mata. Setelah itu Aziz pun menghafalkan amalan itu. Setelah hafal, Aziz siap dan membaca amalan itu sambil memejamkan mata. Nah, saat Aziz mengamalkan amalan itu sambil memejamkan mata, Anjani yang berada di dalam kamar disuruh keluar sama Pak Rohim. Setelah Anjani sudah keluar, Anjani disuruh duduk di depannya Aziz berjarak sekitar 2,5 meter. Setelah itu Anjani pun duduk di depannya Aziz dan Pak Ustadz.
Setelah Anjani duduk di depannya Aziz pun disuruh membuka matanya. Setelah Aziz membuka mata, Pak Rohim pun tanya sama Aziz, "Mas, di depan kamu itu ada wanita cantik-cantik. Itu siapa?" Aziz pun menjawab pertanyaan Pak Ustadz kalau dia melihat dua wanita yang sangat cantik-cantik di depannya, yaitu Anjani dan Desi. Mendengar jawaban Aziz, Pak Ustadz ini sedikit menahan tawa, karena yang di depannya Aziz itu sebenarnya ya cuman Anjani. Setelah itu Pak Ustadz ini tanya lagi sama Aziz, "Mas, kalau disuruh milih, kamu milih mana?" Aziz pun menjawab saat itu kalau dia milih Desi. Pak Rohim tanya lagi, "Loh, kenapa kok mirip Desi? Bukannya cantik Anjani?" Aziz pun menjawab, "Iya Pak, cantiknya sih cantik Anjani, tapi kan Anjani kuntilanak. Kalau Desi memang manusia beneran. Ya kalau Anjani manusia beneran ya saya milih Anjani." Karena Aziz menjawab pertanyaan Pak Rohim dengan jawaban yang sedikit lucu, Pak Rohim ini semakin menahan tawa, karena Pak Rohim baru kali ini melihat orang kena pelet bisa jawabannya bisa lucu. Setelah itu Pak Rohim pun menyuruh Aziz untuk memandang wajahnya Anjani sekitar 2 menit. Saat itu sebenarnya Aziz nggak mau, karena takutnya nanti Anjani wajahnya berubah menjadi kuntilanak. Tapi setelah dipandang-pandang, wajah Anjani ini malah semakin bersinar dan semakin cantik. Setelah selesai memandang wajah Anjani, Pak Rohim ini tanya lagi sama Aziz, "Mas, gimana berubah jadi kuntilanak dah? Cantik kan?" Aziz pun juga menjawab pertanyaan Pak Rohim, "Iya Pak, cantik sekali. Tapi ini benar-benar Anjani kan, bukan kuntilanak." Pak Rohim ini langsung menjawab lagi, "Ya enggak toh Mas, ini kan memang istri kamu. Ya udah, kamu kan sudah memandang Anjani. Sekarang gantian kamu memandang wajahnya Desi." Pertama kali Aziz disuruh memandang wajahnya Desi, itu terasa sangat senang sekali, karena Aziz merasa Desi itu bukan kuntilanak, terus wajahnya juga cantik. Nah setelah itu Aziz pun memandang wajahnya Desi. Belum ada 1 menit, Aziz sudah seperti ketakutan. Aziz melihat wajah Desi itu terbelah, dan setelah itu mengeluarkan seperti muka lagi dan sangat menyeramkan, penuh dengan darah. Karena Aziz melihat wajah Desi yang semakin menyeramkan, Aziz pun langsung memeluk badannya Pak Rohim. Dan seketika itu Aziz mengatakan, "Wah, Desi kok jadi kuntilanak, padahal tadi kan cantik Pak." Nah kalau teman-teman sendiri yang mendapat aduan dari Aziz seperti itu gimana? Pastinya tertawa. Sama Pak Rohim juga langsung tertawa lagi. Setelah selesai tertawa, Pak Rohim pun memberi tawaran lagi sama Aziz, "Mas, kan kamu di depan kamu melihat kuntilanak, tak kasih amalan 1 lagi mau nggak? Biar kuntilanak itu terbakar dan pergi." Tanpa pikir panjang, Aziz pun menerima tawaran dari Pak Rohim. Setelah itu Pak Rohim pun membacakan amalannya dan menyuruh Aziz untuk menghafalkan. Setelah Aziz hafal, Aziz pun disuruh memberanikan diri untuk duduk bersila lagi dan memejamkan mata sambil membaca amalan itu. Setelah Aziz sudah melaksanakan atau sudah membaca amalan itu tapi masih memejamkan mata, Pak Rohim memegang pundaknya Aziz lagi. Nah saat itu, saat Pak Rohim mau melepaskan pegangan tangannya dari pundaknya Aziz, Aziz merasa seperti ada paku yang dicabut Pak Rohim dari punggungnya Aziz. Seketika itu juga Aziz langsung nggak sadar, atau gelap atau pingsan. Nggak tahu berapa lama Aziz ini pingsan. Aziz sadar dengan panggilannya Pak Rohim untuk menyuruh Aziz secepatnya bangun dan membaca istighfar. Setelah itu Aziz pun bangun. Nah saat Aziz ini bangun, Aziz melihat Anjani atau istrinya
duduk di sebelahnya sambil menangis. Setelah Pak Rohim selesai mengobati Aziz, Pak Rohim pun nggak lama-lama, sekitar setengah jam dia duduk ngobrol sama bapaknya Aziz. Pak Rohim ini langsung pamitan pulang. Sekitar 1 minggu setelah Aziz diobati sama Pak Rohim, memang Aziz sudah sembuh total. Aziz merasa wajah istrinya tidak berubah menjadi sangat menyeramkan lagi, dan Aziz juga merasa kalau wajah Desi tidak pernah muncul lagi di dalam kepalanya Aziz. Aziz saat itu merasa sudah sangat bahagia lagi dengan istrinya. Tapi apakah guna-guna Desi sudah cukup sampai di sini? Ternyata belum.